Di sini saya akan membahas tentang biaya tenaga kerja, di mana biaya tenaga kerja merupakan salah satu dari 3 elemen biaya produksi. 3 komponen yang meliputi biaya tenaga kerja yang pertama ada gaji dan upah, yang kedua insentif, dan yang ketiga ada tunjangan. Di mana transaksi yang terjadi dalam penggajian itu meliputi yang pertama pengakuan gaji dan upah, yang kedua pendistribusian gaji dan upah, yang ketiga pembayaran gaji dan upah. Sedangkan insentif memiliki jenis program insentif. Yang pertama, Stretch Stock Plan, yang kedua 100% bonus plan, yang ketiga group bonus plan, dan yang lain gain sharing plan. Tunjangan meliputi tunjangan asuransi dan pensiun, tunjangan liburan, premi lembur, dan bonus. Produktivitas adalah ukuran definisi dalam menghasilkan output atau hasil produksi dengan menggunakan input atau sumber daya yang ada. Sederhananya, produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Mengapa penting? Produktivitas yang tinggi sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan suatu organisasi. Dengan produktivitas yang tinggi, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan keuntungan dan lebih kompetitif. Biaya tenaga kerja, komponen utamanya. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu input utama dalam proses produksi. Ini mencakup gaji, upah, tunjangan, biaya-biaya yang terkait lain yang dihasilkan perusahaan untuk membayar tenaga kerja. Pengaruh terhadap produksi. Biaya tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas. Jika tenaga kerja terlalu tinggi, perusahaan mungkin terlalu meningkatkan output untuk menutupi biaya tersebut yang dapat berdampak pada kualitas produk atau layanan sebaliknya. Jika biaya tenaga kerja terlalu rendah, hal ini dapat menurunkan motivasi karyawan dan berdampak negatif pada produktivitas. Hubungan antara produktivitas dan biaya tenaga kerja. Hubungan timbal balik. Produktivitas dan biaya tenaga kerja memiliki hubungan yang saling berpengaruh. Meningkatkan produktivitas dapat menurunkan biaya produksi per unit, sedangkan menurunkan biaya tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas. Tujuan utama dalam manajemen adalah mencapai keseimbangan antara produktivitas dan biaya tenaga kerja. Perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan produktivitas sambil tetap menjaga biaya tenaga kerja untuk kompetitif. Komponen lain, perencanaan produktivitas. Ini melibatkan rumus strategi dan tindakan untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pengukuran produktivitas. Ini mencakup menggunakan metrik dan indikator untuk mengukur kinerja dan didefinisikan. Dampak ekonomi produktivitas yang tinggi dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan standar hidup. Ketiga, manajemen sumber daya manusia. Ini mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kerja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Joyce Putri Pautar dengan NPM 237520114 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi penentuan biaya tenaga kerja. Baik, di dalam organisasi penentuan biaya tenaga kerja dibagi menjadi 5 seksi, yaitu yang pertama, seksi personalia. Seksi personalia ini bagian dalam suatu organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengolah sumber daya manusia. Adapun tugas utamanya dalam seksi personalia ini yaitu untuk mencari, menarik, dan memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Seksi yang kedua yaitu seksi perencanaan produksi. Seksi perencanaan produksi dalam biaya tenaga kerja ini bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengolah penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi. Adapun tugas utama dalam seksi perencanaan produksi ini yaitu untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan volume yang direncanakan. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah seksi pencatatan waktu. Seksi pencatatan waktu dalam biaya tenaga kerja bertanggung jawab untuk mencatat dan mengolah waktu kerja karyawan.
Adapun tugas utama dalam seksi pencatatan waktu ini yaitu untuk mengawasi dan mencatat kehadiran, jam kerja, lembur, dan cuti kapur. Yang keempat yaitu seksi penggajian. Seksi penggajian dalam biaya tenaga kerja bertanggung jawab untuk mengolah dan memproses pembayaran gaji karyawan. Adapun tugas utamanya yaitu perhitungan gaji, pemotongan pajak, dan manfaat lainnya. Seksi ini juga memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir yaitu seksi biaya. Seksi biaya dalam biaya tenaga kerja bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis semua pengeluaran terkait tenaga kerja di perusahaan. Tugasnya mencakup pengumpulan data biaya gaji, tunjangan, dan manfaat karyawan, serta penentuan sumber daya. Baik, perkenalkan nama saya Putra Bella. Saya dari kelas 3A akan menjelaskan tentang kurva pembelajaran. Yang pertama itu ada teori kurva pembelajaran. Itu adalah teori yang menyatakan bahwa setiap akumulasi unit produk yang dihasilkan 2 kali lipat masih rata waktu per unit yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang sama akan menurun. Selanjutnya adalah tingkat pembelajaran. Untuk menghitung besarnya tingkat pembelajaran ini antara 2 periode produksi ditentukan dengan rumus tingkat pembelajaran sama dengan rata-rata input periode 1 ditambah periode 2 per rata-rata input periode 1. Sebagai contoh, produksi periode pertama yang terdiri atas 5 unit membutuhkan 10 jam kerja langsung. Produksi periode kedua yang juga terdiri atas 5 unit membutuhkan waktu tambahan 8 jam kerja langsung. Dari informasi tersebut, tingkat pembelajaran dihitung dengan 10 jam ditambah 8 jam per 10 unit. Itu dari hasil unit keduanya, dari periode 1 dan 2, hasilnya adalah 1800 per 10 jam dibagi 5 unit dari periode pertama, hasilnya 2000, sama dengan 90%, yang artinya 90% itu setiap kali karyawan memproduksi kelipatan 2 dari produksi sebelumnya, maka karyawan tersebut akan membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih rendah, yaitu 10%. Dari 100 dikurang 90% hasil tadi dibutuhkan untuk proses produksi produk sebelumnya. Penurunan waktu proses produksi ini akan terjadi sampai dengan titik tertentu setiap kali hasil produksi 2 kali lipat dari sebelumnya. Selanjutnya, manfaat kurva pembelajaran. Jadi informasi ini membantu manajemen untuk menentukan sistem insentif yang akan dipakai. Perusahaan sebaiknya tidak memberikan bonus kepada karyawan yang sedang dalam proses pembelajaran. Setelah selesai mempelajari keterampilan yang dibutuhkan, perusahaan menentukan standar untuk dicapai oleh karyawan sebagai dasar penentuan bonus. Selanjutnya adalah dampak otomasi terhadap kurva pembelajaran. Jadi otomasi itu adalah penggunaan teknologi untuk melakukan tugas yang biasanya dikerjakan oleh manusia. Contohnya mesin di pabrik yang bisa mengemas produk secara otomatis. Adanya otomasi produksi ini membuat perusahaan memiliki lebih besar investasi dalam mesin dan peralatan yang semakin dikit tenaga kerja. Maka oleh karena itu, kompensasi biaya tenaga kerja akan semakin kecil dibandingkan dengan biaya produksi total, sehingga signifikasi kurva pembelajaran tidak begitu besar. Nah, hubungannya nih apa sih antara kurva pembelajaran dan program insentif? Karena dari tadi insentif selalu disebutkan. Jadi kedua konsep ini saling berkaitan karena program insentif seperti gain sharing contohnya itu memanfaatkan peningkatan produktivitas yang tercermin dalam kurva pembelajaran. Ketika karyawan menjadi lebih efisien dan
belajar untuk bekerja lebih cepat dari waktu ke waktu, maka hasil produktivitas mereka akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk memberikan insentif. Dengan kata lain, semakin cepat karyawan belajar, maka semakin cepat pula mereka dapat berkontribusi terhadap peningkatan rasio produktivitas perusahaan yang menjadi dasar dalam perhitungan insentif. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih.